Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas divergensi dari medan listrik, dan kita lakukan divergensinya untuk medan listrik yang dalam bentuk yang umum, yaitu kita gunakan rumus dengan rapat peluangnya adalah rapat peluang volume ya. Nah, situasinya kita gambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini adalah suatu titik R yang ditunjuk oleh vektor R. Kita ingin menghitung medan listrik di titik R ini yang ditimbulkan oleh distribusi muatan di sini. Nah, maka misalkan kita tinjau elemen volume di sini, ya sekian ini elemen volume. Rapat muatan di sini ditentukan oleh rho yang ditunjuk oleh vektor R aksen. Ini dia vektor R aksennya. Jadi perhatikan, kita gunakan simbol aksen untuk menandakan bahwa itu posisi dari elemen muatan yang dihitung, ya. Nah, kemudian untuk yang tanpa aksen itu adalah posisi dari titik yang akan ditinjau medan listriknya. Kemudian vektor yang menunjukkan yang berangkat dari muatan sumber ke titik yang ditinjau, seperti biasa kita gunakan R latin seperti ini. Sehingga dari sini kita punya R latin ini sama dengan R dikurangi R aksen. Nah, kita akan lakukan perhitungan ini, ya. Sehingga kita punya ini konstantannya saya taruh di depan. Kemudian ini adalah nabla dot integral, lalu rho R aksen, kemudian d tau aksen. D tau aksennya saya taruh belakang aja. Kemudian ini R topi, ini adalah R kuadrat. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini kita akan gunakan beberapa rumus ini ya. Pertama, di sini ada integral ke seluruh ruang dari fungsi yang bergantung pada posisi R ini, kemudian dikalikan dengan delta Dirac 3 dimensi ya. Simbol ini kita baca delta Dirac 3 dimensi d tau, dan menariknya ketika kita integralkan ketemunya sama dengan FA. Jadi gampang ya. Asal di sini fungsi tersebut dikalikan dengan delta Dirac ini, maka jawabannya langsung FA. A-nya adalah A yang di sini. Begitu. Nah, selain itu kita juga punya rumus yang melibatkan delta Dirac, yaitu divergensi dari R topi per R kuadrat. R topinya adalah seperti ini, dan divergensi ini tentunya terhadap variabel R ini ya, terhadap R ini. Ternyata berlaku sama dengan 4pi delta Dirac 3 dimensi R latin itu. Dan kemudian delta Dirac yang 1 dimensi memenuhi persamaan ini, dia simetri, maka dia fungsi genap ya. Sehingga untuk versi yang 3 dimensinya yang bentuknya adalah seperti ini, kita akan dapatkan bahwa delta Dirac 3 dimensi R min R0 ini itu akan sama dengan, kalau ini kita tukar X0 min X, ini Y0 min Y, Z0 min Z, maka menjadi delta min ya. Sehingga akan sama dengan delta R0 min R ya. Karena kalau ditukar ya, kalau kita tukar, kita punya nanti delta X min X0 tentunya akan sama dengan delta X0 min X berdasarkan ini ya. Begitu juga nanti untuk yang Y dan Z, maka kalau ini kita tukar posisinya juga akan sama. Oke. Nah, kemudian integralnya mestinya kan hanya cukup meliputi satu permukaan, satu volume si muatan sumber ini saja, ya cukup. Tapi boleh kita perluas integral volumenya untuk volume seluruh ruang. Maksudnya seluruh ruang ini ya Jagat Raya ini, gitu ya. Maka karena apa? Karena
di luar dari volume muatan ini, rho-nya tentunya 0, sehingga dalam proses perhitungan integrasinya dia tidak akan menyumbang nilai. Ya, jadi tidak masalah kita perluas ini integralnya sampai seluruh ruang. Nah, sekarang perhatikan tadi turun divergensi ini dia variabelnya adalah R ini ya, bukan R aksen ya. Variabelnya adalah R ini karena kita mau menghitung divergensinya E, maka terhadap R, maka dia tidak akan terpengaruh oleh si rho di sini. Ya, jadi kita punya 1/4 pi epsilon 0 integral rho R aksen lalu divergensi dari R topi R kuadrat d tau aksen, sehingga ini langsung kita terapkan ini, kita punya 1/4 pi epsilon 0 integral rho R aksen ini berarti adalah 4 pi d3 R Latin ya, padahal Latin adalah R min R aksen 4 pi d3 R min R aksen d tau aksen, padahal integrasinya terhadap variabel yang ada aksennya ya, sehingga dan ini kan sama dengan d3 R aksen min R sebagaimana tadi kita dapatkan dari sini. Dan 4pi bisa kita coret dengan yang ini. Maka perhatikan di sini, ini si rho R aksen itu berperan sebagai F di sini, kemudian D3 R aksen min R itu berperan sebagai D3 di sini, R aksennya adalah R biasanya adalah A, lalu D tau aksen sini adalah D tau di sini. Sehingga jawabannya maka bisa langsung kita tuliskan di sini sama dengan 1/epsilon 0 lalu integral kita kerjakan jadinya ketemunya adalah rho, lalu R aksennya kita ganti dengan berarti adalah R ya, rho R. Oke, jadi kita dapatkan divergensinya E itu sama dengan ini dia ya. Ini adalah bentuk hukum Gauss versi diferensial yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi prosesnya sangat sebentar sekali untuk mendapatkan hukum Gauss versi diferensial ini, tapi kita harus memanfaatkan beberapa rumus-rumus yang ini tentunya harus dipelajari dulu ya. Kalau ini memang dia definisinya delta Dirac memang seperti ini ya. Nah kemudian kalau ini memang harus kita deduksi ya, harus kita turunkan. Ini juga gitu. Lalu bagaimana sekarang kalau kita ingin mendapatkan versi integralnya dari versi diferensial ini? Ya tinggal kita lakukan integrasi saja, lalu kita manfaatkan teorema divergensi. Nah kalau di awal tadi yang semestinya kita cukup integral volume dari si muatan sumbernya, lalu kemudian kita lakukan integral ke seluruh ruang dengan tujuan agar kita bisa menggunakan rumus ini, karena ini integrasinya ke seluruh ruang dan proses integrasinya tidak akan merubah nilai ya antara seluruh ruang dengan hanya volume dari muatan sumbernya. Nah sekarang karena kita ingin mendapatkan bentuk integral dari hukum Gauss ini, maka kita lakukan integrasinya terhadap volume dari muatan ini ya, atau sembarang volume boleh ya, sembarang volume. Jadi sekarang kita lakukan integrasi kedua ruas ini. Yang sebelah kiri ini saya tulis dulu di sebelah kiri. Jadi saya akan tulis begini, 1/epsilon 0 integral rho R, lalu ini adalah d tau. Kemudian sebelah kanan berarti adalah integral ini divergensi dot E, karena tadi d tau ini juga d tau. Kemudian dengan memanfaatkan hukum teorema divergensi,
ini akan sama dengan saya tulisnya kemana ya, ke bawah sini aja. Oke, sama dengan integral permukaan dari E dot dA. Padahal ini adalah sama dengan integral ini menghasilkan key enclosed key yang dilingkupi oleh volume integrasi ini. Oke, kita dapat seperti ini. Sehingga kita dapatkan bahwa integral permukaan E dot dA untuk permukaan yang meliputi volume yang di sini, volume yang melingkupi si key enclosed ini, hasilnya sama dengan key enclosed per epsilon 0. Ya, inilah dia hukum Gauss versi integralnya. Oke ya, jadi kita sudah berhasil mendapatkan kedua bentuk hukum Gauss, baik yang versi turunan maupun versi diferensial maupun versi integral. Ini untuk mengkonfirmasi apa-apa yang sudah didapatkan di pembahasan sebelumnya. Baik, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.